panas ke aku. Kamu ngapain masih bicara sama perempuan itu? Dan kamu, Dina, walaupun mertua sama suami saya sayang sama kamu, tapi saya pastikan sama kamu, sampai kapanpun kamu gak akan pernah ngedapetin posisi saya. Dan yang perlu kamu ingat, saya masih istri sahnya Mas Bram. Kamu dengar ya? Kamu bicara apapun, aku tidak akan pisah sama Dina. Kamu harus pisah sama dia, aku gak mau dimadu, Mas. Oh, kamu jangan khawatir, aku tidak akan memadu kamu. Karena aku sudah tidak tahan hidup bersama kamu. Wanita tidak setia, bermuka dua kamu. Kamu main gila sama perempuan lain, bahkan kamu nikahin dia, kamu hianatin aku. Mampu terbalikkan fakta ya. Kamu yang mengkhianati aku dulu. Selama ini aku diam. Kamu main gila sama laki-laki lain di saat kamu masih menjadi istriku yang sah. Kamu bukan istri aku lagi. Ma, makasih udah jodohin aku sama Mas Bram. Iya nak, ibu senang kamu bisa mencintai Bram pilihan mamanya. Tapi apapun yang terjadi, mama cuma mengharapkan kebahagiaan kamu aja. Jadi mama minta kamu bisa mempertahankan pernikahan kamu ya, ya nak ya. Saudara Bram bin Samsi, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Dina Safitri binti Yahya dengan mas kawin emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dina Safitri binti Yahya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pergi kemana ya? Pak Mo. Pak, suami sama mertua saya kemana? Saya nggak tahu, Bu. Bohong kamu. Kamu saya pecat. Jangan, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Tadi saya antar Pak Bram sama Bu Sari ke rumah temannya Bu Sari, Bu. Suami saya ngapain ikut ke rumah teman mertua saya? Itu, Bu. Soalnya Pak Bram mau menikah lagi sama anak temannya Bu Sari, Bu. Menikah? Iya, Bu. Sekarang anterin saya ke sana. Tapi, Bu. Mau saya pecat kamu? Anterin sekarang. Pegu. Bram, ibu serahkan anak ibu Dina sama kamu ya. Kamu jaga baik-baik, ya nak ya. Ibu tenang saja, aku akan menjaga Dina baik-baik. Bram, kapan kalian bulan madu? Bu, rencananya besok, Bu. Hari ini kita mau istirahat aja dulu. Besok kita langsung pergi bulan madu. Ya udah nggak apa-apa, istirahat yang cukup karena ibu sudah nggak sabar mau gendong cucu. Nah, kalau gitu kami pamit dulu ya, Bu ya. Pamit ya, Bu. Hati-hati ya. Ikutin dia. Ini akan menjadi rumah baru kita. Kenapa kita nggak tinggal sama ibu aja, Mas? Kan kasihan kalau ibu tinggal sendirian. Kalau ada aku kan aku bisa nemenin ibu waktu kamu kerja. Kamu tuh gimana sih? Kita baru menikah. Kita harus belajar hidup mandiri dan juga membangun rumah tangga kita. Mau masuk? Sini aku kira kamu. Ayo. Wah, bagus banget kamar mandi nih. Aku izin ke kamar mandi bentar ya. Oh, ya udah, aku tunggu sini ya. Buka! Bener kamu di sini. Kamu ngapain sih? Mana perempuan itu? Kamu ngapain ke sini? Mana perempuan itu? Biarin aku masuk. Minggir kamu, minggir. Biarin aku masuk. Rizka! Mana perempuan itu? Ah! Ternyata benar. Benar kamu nikah lagi, Mas. Masa perempuan gak benar. Sini kamu. Rizka, kamu lepaskan dia. Tega kamu, Mas. Tega kamu nikah lagi. Kamu tahu kan aku lagi sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas sebenarnya apa yang terjadi? Mas, kamu udah punya istri. Dina, kita bicara di luar ya. Enggak, lepasin. Sini kamu. Lepasin aku, Mas. Lepasin. Kamu ngapain sih datang sini? Kita bicara di mana? Ya. Apa semua yang barusan aku denger ini bener, Mas? Jawab, Mas. Dina, aku minta maaf. Rizka adalah istri aku. Istri pertama aku dan kamu adalah istri kedua aku.
Mbak, aku minta maaf ya. Aku benar-benar gak tahu kalau Mas Bram udah punya istri, Mbak. Bohong kamu. Kamu pasti udah tahu kan semuanya. Emang dasar perempuan gak bener. Rizka, udah hentikan. Kamu jangan sakitin dia. Ini salah aku. Pembohong. Kalian berdua bohong kan? Aku gak percaya sama kalian berdua. Pulang. Enggak. Pulang. Nanti kita bicara di rumah. Pulang. Rizka. Rizka, kamu kenapa, Rizka? Rizka, bangun, Rizka. Kamu kenapa? Dina. Kenapa Mas Bram bohong sama aku? Apa mamaku tahu semuanya? Sepertinya mama udah tahu. Satu-satunya orang yang gak tahu cuma aku. Aku tahu. Lebih baik aku terluka oleh kebenaran daripada aku bahagia oleh kebohongan. Kenapa kamu pulang lagi, Nak? Kamu kenapa, Nak? Bukannya kamu mau bulan madu sama Bram? Kamu kenapa nangis? Kenapa mama tega nikahin aku sama laki-laki yang udah beristri, Mama? Aku gak mau jadi orang ketiga, aku gak mau. Bukannya Mama mau merusak rumah tangga orang, Nak. Lagi menjadi orang ketiga. Ini cuma sementara aja. Maksudnya Mama apa? Rizka itu sebentar lagi akan meninggal. Dan kamu akan menjadi istri satu-satunya, Bram. Aku tanya ke Mama kejam yang ngelakuin itu, Pak. Si Rizka tuh lagi sakit parah, Mbak. Dina, Mama bukannya kejam atau mempertaruhkan kebahagiaan kamu, Nak. Siapa sih yang mau anak kesayangannya hanya menjadi istri kedua? Tapi sejak Bu Sari meminta kamu untuk menjadi menantunya, dia bilang sama Mama, tanpa kehadiran kamu juga, rumah tangga mereka udah berantakan. Jadi kamu bukan pengganggunya, Nak. Semua udah terlanjur. Nasi udah menjadi bubur. Dan aku sekarang jadi istri keduanya, Mas Bram. Sudah, kita masuk yuk. Hujan. Ya, kita di dalam yuk. Ayo, Nak. Sudah selesai, Bu? Begini, Bu Rizka. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan terakhir yang kami lakukan terhadap Bu Rizka harus segera menjalani tindakan operasi secepatnya. Sebab kalau tidak, ini akan membahayakan untuk keselamatan Bu Rizka sendiri. Tapi dok, bukannya dokter pernah bilang sama saya kemungkinannya sangat kecil untuk saya sembuh. Dan bisa aja walaupun saya dioperasi, operasinya gagal. Kalau begitu saya tidak setuju dengan operasi. Kenapa kamu nggak setuju? Kamu sendiri pun takut melakukan operasi. Dan kamu bisa kehilangan nyawa kamu di meja operasi. Ya udah, nggak usah melakukan operasi ini. Aku nggak setuju. Kamu pengen nyingkirin aku. Segitunya kamu pengen nyingkirin aku. Mentang-mentang sekarang kamu ada istri baru, kamu mau nyingkirin aku. Rizka, aku tidak berusaha untuk memikirkan kamu. Gak usah ngelak kamu. Kamu sengaja kan menolak operasi ini supaya aku meninggal? Iya kan? Rizka, aku tidak berpikir Dok, seperti itu. Iya, Bu. saya mau dioperasi. Baik, nanti kami akan buatkan jadwal kapan Ibu harus dioperasi. Dan kami akan persiapkan semuanya. Makasih ya dok. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Nak. Din, Ibu minta maaf ya. Karena Ibu sudah sembunyikan pernikahan Bram sama kamu. Kamu itu sudah Ibu anggap anak sendiri. Apalagi kamu itu anak sahabat Ibu. Ibu berharap sekali kamu jadi istri yang baik buat Bram. Aku juga sayang sama Ibu. Tapi kenapa Ibu ngelakuin ini ke aku, Bu? Aku gak mau jadi orang berdosa yang rusak rumah tangga orang lain. Enggak sayang. Kamu itu gak merusak rumah tangga orang. Ibu tuh cuma berharap mendapatkan mantu yang baik dan sehat. Ibu gak mau melihat Bram terus-terusan tersiksa, menderita karena punya istri seperti Rizka. Apa ada hal lain yang Ibu sembunyiin ke aku tentang Mas Bram? Kita masuk ke dalam dulu yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dina datang nyariin kamu. Dina? Ya udah, kita masuk yuk. Ibu tinggal ya. Ayo. Ngapain lagi tuh perempuan pakai kesini? Gara-gara dia, ibu mertua dan suami aku jadi berubah sikap dan dia memperlakukan aku dengan buruk. Pasti Dina mau cari muka ke Mas Bram dan ibunya. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Aduh, gimana
ribut-ribut? Istri mudanya Mas Bram sengaja nih, dia numpain sup panas ke aku. Maaf, aku nggak sengaja, Mbak. Gak usah bohong kamu. Sengaja kan kamu mau nyingkirin saya? Kamu denger kan? Kalau Dina itu nggak sengaja. Dia udah minta maaf. Ibu kok malah belain dia sih, Bu? Kan dia yang salah. Rizka, yang sopan kamu bicara sama ibu ya. Itu kenapa sih? Kenapa bersikap seperti ini? Dina, kamu tidak apa-apa. Aku mau lanjut nyiapin lagi. Bram, kamu itu harus sabar. Kasih waktu buat Dina. Iya, Bu. Dina sepertinya belum bisa menerima ini semua. Aku akan bicara sama dia baik-baik nanti. Saya mau pamit pulang dulu. Loh, kok mau pulang? Di luar kan masih hujan. Udah kamu nginep aja ya? Tidak apa-apa, Bapak. Aku akan mengantar Dina. Oh ya udah kalau begitu. Hati-hati ya. Ibu tinggal dulu ya. Iya. Aku antar kamu pulang ya. Aku udah ngantuk. Temenin aku tidur yuk. Kamu tidur aja sendiri. Aku akan antar Dina pulang. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Rizka, kenapa lagi? Rizka. Kepala aku masih agak sakit, Mas. Lihat kan, Dina? Aku yang menang. Kamu bukan apa-apa dibandingin aku. Ya udah, aku antar kamu ke kamar ya. Tuh kalau masih sakit jangan jalan-jalan dong. Gimana sih kamu? Aku nggak boleh cemburu dan marah. Aku juga yang salah. Aku yang masuk ke pernikahan mereka. Aku harus sabar karena ini ujian dari Allah. Mas, kamu kemana sih? Aku harus antar Dina. Dina, tunggu. Dina, tunggu. Di hari pernikahan kita, bukan kebahagiaan yang aku berikan, malah kepedihan. Ya nggak apa-apa, Mas. Aku sudah menyakiti hati kamu. Aku minta maaf. Din, kamu harus tahu dari pertama kali aku bertemu sama kamu, aku sudah jatuh cinta. Tapi kamu tuh udah punya istri, Mas. Dan istri kamu tuh lagi sakit parah. Aku salah. Ini kesalahan aku. Karena aku tidak jujur sama kamu. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku sudah mempunyai istri, aku melakukan itu semua karena aku takut. Takut kalau kamu meninggalkan aku. Kalau kamu sudah mengetahui kalau aku sudah punya istri. Aku dan Rizka dulu saling mencintai. Tapi sekarang rumah tangga kami sudah hancur. Karena Rizka sudah mengkhianati aku. Aku sudah ingin meninggalkan dia. Dan saat aku memutuskan ingin meninggalkan dia, di saat itu juga aku baru tahu kalau dia mempunyai kanker otak. Aku nggak tega untuk meninggalkannya begitu saja dalam kondisi seperti ini. Tolong kamu mengerti. Semua ini udah salah dari awal, Mas. Bukan cuma soal kebohongan. Tapi pernikahan kita tuh gak mendapatkan restu dari istri kamu. Tapi dia sekarang sudah mengkhianati aku lebih dulu. Ya mau gimana pun dia tuh masih berstatus sebagai istri kamu. Dan aku gak mau. Aku gak mau merusak kebahagiaan wanita lain dengan menghancurkan rumah tangganya kayak gini. Tidak. Kamu tidak menghancurkan rumah tangga aku. Tapi kamu menyelamatkan diriku. Tolong. Jangan menolak aku seperti ini. Mas, kamu ngapain masih bicara sama perempuan itu? Dan kamu, Dina, walaupun mertua sama suami saya sayang sama kamu, tapi saya pastikan sama kamu, sampai kapanpun kamu gak akan pernah ngedapetin posisi saya. Dan yang perlu kamu ingat, saya masih istri sahnya Mas Bram. Dina. Ya Allah, aku makin merasa dilema dengan posisiku yang sekarang. Apalagi setelah Mas Bram menceritakan semuanya. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku sangat mencintai Mas Bram. Dan gak ingin pisah dengannya. Tapi aku gak mau menjadi duri dalam pernikahan orang lain. Meski rumah tangga mereka sebenarnya sudah hampir tenggelam. Jangan berani lagi ngomong gitu sama Dina ya. Kamu dengar ya. Kamu bicara apapun, aku tidak akan pisah sama Dina. Kamu harus pisah sama dia, aku gak mau dimadu, Mas. Oh, kamu jangan khawatir, aku tidak akan memadu kamu. Karena aku sudah tidak tahan hidup bersama kamu. Wanita tidak setia, bermuka dua kamu. Apa sih, Mas? Apa maksud kamu? Jangan pikir aku tidak tahu ya.
Aku tahu apa yang selama ini kamu lakukan di belakang aku. Aku tahu semuanya. Kamu mengerti aku kan? Kamu berkhianat sama Johan. Johan itu teman aku. Kamu nganternya sampai sini aja ya. Apa? Aku anterin sampai rumah aja ya. Jangan, nanti kalau suami aku tahu kan bahaya. Kamu hati-hati ya. Jangan lupa kabarin aku. Iya, kamu juga hati-hati di jalan. Rizka! 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 Bu Rizka memang selamat dari kecelakaan. Namun dari hasil pemeriksaan terakhir yang kami lakukan terhadap Bu Rizka, beliau menderita tumor ganas pada otaknya. Jadi, kamu udah tahu semuanya? Aku tahu semuanya. Aku yang nolong kamu. Aku yang bertahan selama ini. Jadi kamu jangan menyalahkan Dina. Kamu jangan menyalahkan aku. Tapi ini semua salah kamu. Kamu yang menghancurkan pernikahan kita. Kamu. Aku yang bertahan selama ini. Aku berusaha mempertahankan pernikahan kita. Tapi kamu menyakiti aku. Pada saat itu aku sudah menganggap pernikahan kita sudah hancur. Mas, maafin aku, Mas, aku mohon sama kamu, Mas, aku ingat, Mas, aku mohon sama kamu, Mas, maafin aku. Aku janji sama kamu, aku menjadi istri yang setia buat kamu, tolong, Mas, tolong jangan tinggalin aku, Mas, aku nggak mau pisah sama kamu. Rizka, lu nangis. Hapus air mata buaya kamu. Karena saya sudah nggak mau melihat anak saya menderita. Karena punya istri yang nggak setia seperti kamu. Jadi, Ibu, Ya, saya sudah tahu lama tentang pengkhianatan kamu. Selama ini saya diam karena permintaan berat. Tapi sekarang, saya tidak akan menyembunyikan lagi. Semua udah terlambat. Pernikahan kita tidak bisa diselamatkan lagi. Mulai malam ini, aku tidak pernah mau lagi sekamar dengan kamu. Harusnya kamu tahu diri. Karena nggak diusir dari rumah ini. Ngerti? aku nggak akan biarin perempuan itu merusak rumah tangga aku. Aku nggak akan biarin dia hancurin rumah tangga aku. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa ganti posisi aku sebagai istrinya, Mas Bram. Sampai kapanpun dia nggak pernah bisa. Aku minta maaf. Kamu harus tahu semuanya dengan cara seperti ini. Beri aku kesempatan untuk menjadi suami kamu. Rizka gimana? Rizka. Aku akan mengurus perpisahan aku dengan Rizka secepatnya. Setelah dia selesai dari operasi. Sekarang ini, hanya kamulah satu-satunya kebahagiaan aku. Mohon kepadamu, tolong lancarkan operasi Rizka. Jangan biarkan ada sesuatu yang buruk terjadi. Buatlah dia sembuh dan sehat seperti sebelumnya. Dokter bilang operasi berjalan lancar. Tumor kamu berhasil diangkat. Kamu yang tinggal pulihkan diri, setelah itu kamu bisa keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah, Mas. Mas, aku mau minta maaf sama kamu atas semua kesalahan. Maafin aku ya, Mas. Rizka. Mas, aku mohon, tolong kasih aku kesempatan untuk perbaikin semuanya. Mungkin ini mukjizat dari Allah, Mas. Supaya aku bisa perbaikin rumah tangga kita. Mas, kamu gak senang aku sembuh? Apa rasa cinta kamu udah benar-benar hilang buat aku? Aku mohon sama kamu, Mas. Beri aku kesempatan menjadi istri yang bisa setia sama kamu. Sepertinya Mas Bram bakal kembali pada Rizka dan ninggalin aku. Ya Allah, aku gak tahan lagi. Pernikahan yang aku pikir akan membawa kebahagiaan, ternyata cuma membawa air mata. Aku maafkan semua kesalahan kamu. Tapi aku tidak bisa menerima kamu lagi. Di hati aku sekarang cuma ada Dina. Tega kamu sama aku, Mas.
Aku ini istri pertama kamu, Mas. Kamu gak boleh buang aku kayak gini, Mas. Rizka, tolong kamu mengerti. Kehidupan kita tidak sama seperti dulu. Perasaan aku tidak sama seperti dulu lagi. Mungkin yang terbaik sekarang adalah kita membuka lembaran baru. Aku sangat bersyukur kamu pernah hadir dalam kehidupan aku. Nanti setelah kamu sembuh, kita akan urus urusan kita secara baik-baik. Aku minta maaf. Mas, aku udah minta maaf sama kamu, Mas. Tolong, Mas. Aku yang minta maaf. Selamat tinggal. Mas, aku udah minta maaf sama kamu, Mas. Tolong jangan pergi. Dina, kamu sudah lama di sini. Aku baru datang kok, Mas. Kondisinya Rizka sekarang gimana? Operasi berjalan lancar. Dia akan sembuh. Alhamdulillah. Mau lihat dia sekarang ya, Mas? Tidak usah. Dia harus istirahat. Baru selesai operasi. Nanti saja kalau kamu mau nengok dia, ya? Kita pulang sekarang ya. Enggak. Aku nggak terima kalau aku harus pisah sama Mas Bram. Aku nggak mau kehilangan Mas Bram. Nafsu dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih agak sakit. Ya udah, aku antar ke kamar ya. Ayo. Aku mau diantar sama Dina aja. Boleh, Mbak. Biar aku antar ya. Bram, kamu tuh nggak bisa begini terus. Kamu harus segera putuskan pisah dari Rizka. Karena ibu juga nggak mau punya menantu tukang nyeleweng. Lagi pula, selama pernikahan kalian, ibu belum dapat cucu. Jadi buat apa? Dipertahankan. Rizka baru sembuh. Dia baru selesai operasi. Aku akan tunggu dia sampai pulih. Baru setelah itu kita akan bisa secara baik-baik. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu itu harus tegas. Pelan. Yaudah kalau gitu aku pamit pulang dulu. Din, boleh duduk sebentar. Aku mau minta maaf sama kamu. Atas semua kesalahan aku sama kamu selama ini. Kamu gak perlu minta maaf. Aku bisa ngertiin kok perasaan kamu sebagai seorang istri. Aku boleh minta tolong. Tolong ambilin album foto yang ada di kamar aku. Ya. Dulu kita berdua sangat bahagia dan saling mencintai. Dan dengan berjalannya waktu, Bursari selalu maksa aku untuk supaya cepat punya anak. Tapi sampai sekarang aku juga belum bisa kasih anak ke Mas Bram. Aku stres dan aku membuat suatu kesalahan. Aku mencari ketenangan di laki-laki lain. Yang aku lakuin itu salah. Nggak seharusnya aku mengkhianati Mas Bram. Apalagi aku punya tumor otak. Walaupun keadaan aku sudah membaik, aku rasa semuanya percuma kalau aku nggak bisa tinggal sama Mas Bram. Aku pengen tobat, aku pengen menjadi istri yang baik buat Mas Bram. Aku belum bisa kehilangan Mas Bram, aku belum sanggup. Air mata buayaku pasti berhasil bikin Dina makin merasa bersalah. Deh, aku harus terus berusaha biar Dina minta pisah sama Mas Bram. Aku sudah memproses perpisahan kita. Itu surat gugatannya. Aku gak mau pisah sama kamu, Mas. Mas, tolong kasih aku kesempatan sekali lagi, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Jangan pisah, Mas. Aku gak mau pisah. Keputusan aku sudah bulat. Aku tidak bisa lagi menjadi suami kamu. Kasih pelajaran sama perempuan itu. Aku harus main cantik agar aku bisa mendapatkan Mas Bram kembali. Ben, kamu ngajakin ketemuan? Gak apa-apa. Aku pengen ngobrol santai aja sama kamu. Dingin dong. Ngobrol dingin. Kalau Dina udah lemes gara-gara obat tidur itu, aku tinggal angkut dia ke hotel. Din, kenapa, Din? Aku nggak tahu, tiba-tiba aku mual terus aku ngerasa nggak enak badan. Dina, ya ampun, Dina, aduh, kok pingsan sih? Aduh, tolong, bangunin, tolong. Rizka, apa yang kamu lakukan terhadap Dina? Pasti kamu sengaja bikin celaka Dina, ya kan? Keluar kamu.
Enggak, Bu. Aku nggak ngapa-ngapain dia kok. Dia tiba-tiba pingsan sendiri. Tenang, harap semua tenang ya. Ibu Dina nggak apa-apa kok. Kondisinya Bu Dina seperti ini karena Bu Dina sedang hamil. Hamil? Betul, Ibu. Selamat ya, Bu. Sayang, kamu makan ya. Ya, mulai sekarang kamu harus banyak makanan bergizi ya. Boleh juga ya. Taruh lagi penuh. Sayang, kamu jangan lupa ya, minum susu hamilnya. Mumpung lagi hangat ya. Iya, Bu. Ya udah Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu ya. Salah banget aku nengokin jam segini. Jadi lihat mereka mesra-mesraan kayak gini. Selama menikah, nggak pernah Mas Bram manjain aku kayak gitu. Cuma gara-gara hamil, Dina ambil semua perhatian Mas Bram dan Bu Sari. Aku nggak rela. Kebahagiaan kamu nggak akan lama, Dina. Lihat aja. Aku pasti bisa ngerebut semua ini dari kamu. Alhamdulillah, kandungan aku sehat, Mas. Iya. Kamu jaga terus ya kandungan kamu ya. Aku akan temenin kamu untuk cek kandungan lagi ya. Ya, makasih, Mas. Suruh ambil mobil kamu tunggu sini. Mbak, kamu ini perusak suami orang kan? Nggak kayak gitu, Bu. Saya bukan perebut suami orang. Udah deh, ngeles aja. Saya tuh tahu banget perempuan macam apa kamu. Yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Iya kan? Sayang, kamu kenapa nangis? Bilang sama aku, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, aku pengen cepetan pulang sekarang. Kamu cerita sama aku siapa yang nyakitin kamu? Ntar aku ceritain, aku mau pulang sekarang, Mas. Yaudah, ya ayo. Aduh, males banget deh. Tanggaan sama perempuan perebut suami orang. Ya, bener banget, Cem. Dasar itu perempuan bener-bener gak punya hati ya. Dia itu gak bakalan bahagia tau hidupnya. Kamu tunggu sini. Bu, tolong ya Bu ya. Jaga bicaranya. Tidak usah ikut campur masalah rumah tangga orang lain. Aduh, maaf ya kalau ngerasa tersinggung. Berarti emang bener dong kalau gitu. Emang itu faktanya kan? Saya punya alasan kuat untuk menikah lagi. Dan jangan bilang kalau istri saya adalah perebut suami orang. Dia tidak tahu kalau saya sudah beristri. Hebat banget ya tuh perempuan. Bisa bikin suami orang sampai cinta mati kayak gini. Udah, ya. Udah ya. Untuk apa sih kamu nanya aku? Aku bisa aja marah sama mereka karena mereka tuh nggak berhak ngomongin kamu seperti itu. Gak ada gunanya, Mas, kita marah-marah. Kalau kita jelasin, mereka pun gak akan percaya. Karena aku ini istri kedua. Sampai kapanpun mereka akan anggap aku tuh perebut suami orang. Enggak, tidak. Kamu bukan perebut suami orang. Kamu istri aku. Aku tidak akan biarkan siapapun membicarakan tentang kamu, menjelekan kamu. Aku pasti akan bela kamu. Kamu tenang aja. Tapi kita gak mungkin kan, Mas. Terus jelasin ke mereka. Pada saat di klinik kamu nangis, apa kejadiannya seperti ini? Ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Kenapa semua orang jadi tahu tentang masalah kita? Ini pasti ulahnya Rizka. Dia yang pasti buat masalah ini. Mas Bram benar-benar berpaling dari aku. Apalagi Dina lagi hamil sekarang. Pasti aku makin dibuang sama Mas Bram. Sabar ya, Bu. Hentikan Rizka. Jangan fitnah Dina lagi. Dina istri aku. Bu, maaf. Kita permisi dulu ya. Mari, Bu. Aku juga istri kamu. Dan memang itu kenyataannya kan. Kamu main gila sama perempuan lain. Bahkan kamu nikahin dia. Kamu hianatin aku. Jangan putarbalikkan fakta ya. Kamu yang mengkhianati aku dulu. Selama ini aku diam. Kamu main gila sama laki-laki lain. Di saat kamu masih menjadi istriku yang sah. Mas, tetap aja itu gak jadi alasan supaya kamu bisa menikah lagi. Kamu menikah di belakang aku. Kamu hianatin aku. Aku lagi sakit, Mas. Di mana hati kamu? Kita nggak usah berdebat lagi seperti ini ya. Kita memang tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga kita. Sekarang juga aku minta kamu tanda tangani surat pisah kita. Mas, aku mohon, Mas. Aku gak mau pisah sama kamu, Mas. Hentikan. Kamu tanda tangan atau tidak? Kita akan tetap pisah. Kamu bukan istri aku lagi. Bram, Ya Bu. kamu udah bayar tagihan bulan ini belum? Udah mau jatuh tempo loh. Astagfirullahaladzim.
Iya, aku lupa. Untuk ibu ingetin. Bentar, Bu, ya. Kenapa aku tidak bisa bayar tagihan? Ini ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Bu, aku nggak bisa bayar tagihan. Kenapa? Rizka, lihat. Dia memindahkan semua uang aku ke rekening dia. Permisi Bapak, Ibu. Kami dari pihak bank ingin mengantarkan surat pemberitahuan penyitaan rumah ini. Rumah ini akan disita, Pak. Karena sudah dijadikan jaminan hutang atas nama Bram. Yang sudah berbulan-bulan cicilannya tidak dibayar. Saya permisi, Pak. Iya Pak, makasih. Tunggu. Enggak, Bu. Enggak. Ini bukan aku, Bu. Aku tidak pernah minjam uang ke bank. Tidak, Bu. Aku tidak pernah. Terus siapa? Rizka lagi. Terlaluan kamu ya. Karena aku minta sama kamu, kembalikan semua uang aku. Kamu bayar hutang kamu ke bank. Aku nggak pernah minjam itu. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Aku ini kan istri kamu. Aku berhak atas semua harta kamu. Kamu bukan istri aku. Kembalikan semuanya. Enggak. Anggap aja. Ini harta gunung gini kita. Rizka, bukan begini pembagian harta gunung gini. Aku nggak peduli. Udah aku sibuk. Mesti. Rizka. Dina. Mana sih ini kamu? Aku udah nggak sama Mas Bram lagi. Dan aku pastikan kamu tidak akan pernah bahagia sama dia. Karena kamu udah ngerebut suami orang. Aku nggak pernah ngerebut suami orang. Kamu sendiri nggak bisa mempertahankan pernikahan kamu. Diam kamu. Aku akan buat kamu sakit seperti apa yang kurasakan kemarin. Dina! Mas bangun, Mas! Mas bangun, Mas! Tolong! Nafsu dunia menjeratku. Mas, aku mohon kamu jangan tinggalin aku, Mas. Dokter, tolong suami saya dong, tolong ya. Baik, Bu. Kami pasti akan lakukan yang terbaik untuk suami Ibu. Dan saat ini kami akan lakukan tindakan operasi dengan sebaik-baiknya untuk suami Ibu. Tolong tunggu di sini sebentar, Ibu. Iya, Dok. Makasih ya, Dok ya. Pak, jangan sita rumah saya, Pak. Anak saya pasti akan bayar semua utang-utangnya, Pak. Tolong, Pak. Aku. Rumah ini sudah disita sesuai perjanjian. Kami hanya menjalankan tugas. Permisi, Bu. Pak, Bu Dina, silakan. gimana kondisi suami saya, Dok? Alhamdulillah, Bu. Operasi Pak Bram berhasil dengan baik dan juga lancar. Namun, ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Ibu Dina. Apa itu, Dok? Kondisi Pak Bram saat ini kurang begitu baik karena beliau saat ini sedang koma, Bu. Tolong doakan saja, Ibu. Semoga ini semua cepat berlalu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Halo, Bu. Dina, tolong Ibu, Din. Kamu cepat pulang ya, Nak. Iya, cepat. Anak saya nggak mungkin kehilangan semuanya. Ibu yang tenang, Ibu. Ibu tenang. Ibu bangun, Bu. Ibu kenapa? Bu. Telepon ambulans. Halo. Saya butuh ambulans sekarang juga ke sini. Bu. Jalan Manggis nomor 23. Ya, sekarang. Sabar ya, Dina ya. Kenapa Ibu pergi secepat ini, Bu? Gimana reaksi Mas Bram kalau dia sadar dan tahu Ibu udah gak ada? Uang tabungan aku udah habis, rumah juga disita. Dina gak tahu harus kayak gimana lagi, Bu. Kasian banget ya kamu. Sampai terlunta-lunta kayak gitu. Rizka? Itu akibatnya kalau ngerebut suami orang. Mau senang, mau sengsara. Mau untung, malah buntu. Aku gak ngerebut suami siapapun. Kamu sendiri gak bisa ngejaga pernikahan kamu. Harusnya kamu tuh sadar. Walaupun berat, aku tuh masih bisa terima kalau Mas Bram mempertahankan kamu. Tapi kamu sendiri yang rusak rumah tangga kalian. Gak usah banyak ngomong. Aku peringatin sama kamu. Cepat atau lambat, kamu akan mendapatkan balasan atas semua perbuatan kamu ke aku. Mas Bram, aku
Aku mohon kamu cepat sadar, Mas. Aku gak mau kehilangan kamu. Ya Allah, yang Maha Pemurah, hamba memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Tolong jangan ambil nyawa suami hamba. Tolong berilah jalan untuk cobaan ini, ya Allah. Ampunilah dosa hamba dan dosa suami hamba. Dan hamba mohon, lindungilah bayi yang ada di kandungan hamba. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Bram, dokter! Suami saya, dok. Mas, kamu udah sadar, Mas. Saya cek dulu ya. Mas Bram. Alhamdulillah Bu, Pak Bram sudah bisa melewati masa-masa kritisnya. Dan saat ini Pak Bram sudah siuman juga ya. Saya akan persiapkan obatnya sebentar ya. Ya dokter, makasih ya. Iya. Mas, alhamdulillah Allah ngedengerin doaku, Mas. Kamu balik lagi sama aku. Ibu mana? Kamu kok sendiri? Ini semua gara-gara Rizka. Dia sudah membuat ibu meninggal. Dia harus membalas semua perbuatannya. Mas, jangan, Mas. Balas dendam tuh gak akan ada habisnya. Mendingan sekarang kita serahin semuanya sama yang di atas. Kita fokus buat keluarga kita, buat masa depan anak kita juga. Aku minta maaf. Aku sudah membuat hidup kamu menjadi menderita. Jangan ngomong kayak gitu, Mas. Mungkin ini emang jalan yang Allah kasih buat kita. Biar kita bisa mulai dari nol lagi untuk rumah tangga kita, Mas. Biar saling menguatkan juga. Kamu benar. Aku janji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan berusaha untuk cepat sembuh. Aku akan mencari kerja agar aku bisa menjaga kamu dan juga buah hati kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sayang, kamu tahu nggak? Alhamdulillah aku udah dapat kerjaan. Alhamdulillah, Mas. Aku juga senang banget. Aduh, Mas. Kenapa? Mas, perut aku sakit, Mas. Jadi kamu kenapa? Mas, ini kayaknya kontraksi deh, Mas. Ya Allah. Aduh. Kamu lahirin sekarang. Mas, sakit. Tunggu sebentar. Aduh, Mas. Kita berangkat sekarang ya. Udah, iya, sabar. Iya. Sabar sayang, sabar. Dokter, tolong istri saya, dokter. Kenapa istri dan anak saya, dok? Kenapa, dok? Maaf Pak, istri Bapak tidak bisa melahirkan secara normal. Apa maksudnya? Karena posisinya agak sulit Pak. Jadi Bapak tolong siapkan beberapa kantong darah untuk persiapan operasinya. Dan kami sudah menghubungi bank darahnya. Baik, dokter, baik. Saya, sabar. Tolong, Rizka, kamu kenapa? Kenapa kamu di sini? Sus, bisa tinggalin saya sebentar. Baik Bu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Ada apa? Kanker, Dok. Ya, betul sekali Bu Rizka. Jadi berdasarkan dari hasil tes lab dan juga medis yang kami lakukan, Ibu menderita tumor ganas yang ada di otak. Dan dalam medis, ini biasa disebut dengan kanker. Ibu yang sabar ya. Begini Bu, jadi berdasarkan dari observasi terakhir yang kami lakukan terhadap Ibu, ini sel kanker Ibu sudah menyebar ke organ-organ tubuh yang lainnya, ya. Jadi memang ini sangat sulit untuk diobati. Jalan satu-satunya nanti akan kami berikan obat pereda rasa sakit di kepala Ibu. Hidup aku udah gak lama lagi, Mas. Jujur, selama berbulan-bulan ini aku berusaha untuk cari kamu sama Dina. Aku pengen minta maaf sama kalian berdua, tapi aku susah untuk menemukan kalian. Aku mau minta maaf sama Dina atas semua kesalahan aku dulu, Mas. Dari awal aku memang bukan istri yang baik buat kamu. Ini semua salah aku, ini bukan salah Dina, tapi aku selalu nyalahin Dina. Aku selalu nyempesin semua kemarahan aku sama Dina. Aku yang salah, Mas. Dina gak salah apa-apa. Aku pengen ketemu dia, aku pengen minta maaf sama dia. Dina ada di sini, dia ada di dalam.
Kita temui dia ya. Iya, Mas. Dina, Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Din. Aku tahu dari awal ini bukan semua salah kamu, tapi salah aku. Aku nggak bisa pergi dengan tenang sebelum aku menerima maaf dari kamu. Aku maafin semua kesalahan kamu. Aku juga doain yang terbaik buat kamu. Jadi mulai sekarang kita hidup masing-masing tanpa dendam ya. Makasih, Din. Makasih atas semuanya. Aku janji mulai sekarang aku nggak akan gangguin kalian. Aduh, sakit. Perut aku sakit. Perut aku sakit. dokter, kenapa dok? Saya sudah melapor. Cepat dibawa ke ruang saya. Sakit. Iya. Sayang bertahan ya. Sekarang kita pergi dulu ya. Aku tinggal dulu. Aku harus teman Dina ya. Aku akan berdoa untuk kebahagiaan keluarga kecil kamu. Aku berharap kalian semua akan bahagia. Terima kasih atas doanya. Aku juga berdoa kalau kamu juga akan cepat sembuh. Rizka, kamu kenapa Rizka? Suster, tolong! Tolong dia apa? Tolong periksa dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Maaf, Pak. Bu Rizka telah meninggal dunia. Rizka. Ya, terima kasih banyak. Mari Bu, terima kasih banyak Bu. Semoga kau tenang. Dina, aku minta maaf. Ini semua tidak akan terjadi kalau aku tidak berbohong dari awal. Kamu gak usah ngungkit masalah itu lagi, Mas. Aku udah maafin kamu, Kak. Walaupun kita memulai pernikahan kita dengan cara tidak baik, tapi mulai sekarang aku akan menjaga kamu. Kebahagiaan kamu dan anak kita adalah prioritas dalam hidup aku. Terima kasih, Mas. Aku yang berterima kasih. Kamu sudah hadir dalam kehidupan aku.